Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Ayo mengamati upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Titi menjadi pimpinan barisan. Titi dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Titi dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Sekarang, ayo berlatih. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo, dengarkan cerita fabel Ikan dan Burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu.
Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai. Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju. Sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Demikianlah tadi dongeng fabel ikan dan burung. Tahukah kalian apa pesan moral yang ada di dalam dongeng fabel tersebut? Ya, pesan moralnya adalah kita harus saling membantu dengan teman, karena kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jadi, jangan takut berbuat kebaikan. Selanjutnya, ayo bercerita. Ayo, ceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan guru. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Tokoh dongeng yang disampaikan guru adalah ikan dan burung. 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempat dari cerita tersebut adalah di pinggiran sungai. 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung adalah di dasar sungai. 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Sekarang ayo berdiskusi. Ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Sikap hidup rukun di kelas. Misalnya, sikap hidup rukun di kelas harus selalu kita jaga. Kita harus saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman tanpa membeda-bedakan. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Misalnya, menolong teman yang sakit, menjalankan tugas piket bersama-sama, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Perhatikan gambar. Gambar tersebut disebut pecahan karena antara gambar yang diarsir dan yang tidak diarsir memiliki besar yang sama. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Untuk gambar dengan pembagian tidak sama besar, itu artinya bukan pecahan 1/2. Sedangkan untuk gambar dengan pembagian sama besar, itu artinya pecahan 1/2. Sekarang ayo berlatih.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Jumlah warna biru ada 1. Jumlah semua bangun ada 2. Maka jawabannya 1/2 atau setengah. 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Bangun warna biru ada 1, sedangkan jumlah semua bangun ada 3. Jadi jawabannya 1/3. 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan. Bangun warna biru ada 1, sedangkan jumlah semua bangun ada 4. Maka jawabannya 1/4. Sekarang ayo berlatih. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. 1/2. Manakah gambar dengan pembagian sama besar? Ya. 1/3. Manakah gambar dengan pembagian yang sama besar? Ya. 1/4. Manakah gambar dengan pembagian yang sama besar? Ya. 1/2. Manakah gambar dengan pembagian yang sama besar? Ya. 1/3. Manakah gambar dengan pembagian yang sama besar? Ya. 1/4. Manakah gambar dengan pembagian yang sama besar? Ya. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Sekarang ayo mencoba. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan-gerakan lain yang sesuai gerakan kijang. Selamat menari! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hutan lebat di pinggir kota. Kalian hebat, kalian juara. Bye-bye.